saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerah kemenangan pajak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar tadi di radio TV London. Oleh karena itu, telah terjadinya kekosongan kekuasaan negeri kita. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena sudah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usul Anda, Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar kata Bung Syahrir. Kemerdekaan adalah hal yang merupakan hak rakyat untuk segera diproklamasikan. Kita harus segera pergi ke rumah Bung Karno agar Bung Karno dan Muhammad Hatta segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Apakah setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak segala pemberian hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita, kitalah yang harus menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat.
Assalamualaikum Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepadanya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ada apa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Iya, silakan duduk. Ada apa? Saudara-saudara datang kemari. Saya mendengar berita kalau Jepang menyerahkan sekutu dari BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami bersama pemuda melakukan rapat dan hasilnya setuju agar Soekarno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI merupakan badan pembentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus berasal dari rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari tangan Jepang. Bukan begitu, saudaraku. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Kita bisa memerdekakan bangsa ini tanpa harus menunggu janji dari Jepang. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bayangkan bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan bagaimana cara kita tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah kita derita selama ini. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berbicara dengan para golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan Mada tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang, bagaimana menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus bisa melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta, agar mereka tidak terpengaruh dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana, saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok.
Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan Peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masa ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu adalah buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya bohongan belaka? Apa yang akan dilakukan? Apakah harus selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus sesegera mungkin memerdekakan Indonesia demi rakyat kita. Karena rakyat kita sudah lama sekali bertahun-tahun melawan penjajahan di tanah mereka sendiri. Tenang saudaraku. Mari kita selesaikan masalah proklamasi ini dengan baik. Tolong lepaskan ikatan tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan dengan baik tentang masalah ini. Tetapi saya yakin kita harus memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Saya yakin apabila kita bersatu dan berusaha, maka kita pasti bisa melakukannya. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya setuju dengan mereka. Tapi apakah mereka bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, kita bersatu, kita semua pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyiapkan strategi untuk mencegah dari serangan Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, lalu kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika iya, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota, golongan tua maupun muda, kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Oh, sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu.
Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Baiklah kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar itu. Silahkan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatangani naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI merupakan badan pembentukan Jepang. Sementara, kita sudah sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak ada campur tangan Jepang. Bagaimana? Apakah dari kalian ada yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan! Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Saya Benedict, tolong tuliskan naskah ini. Baik, Bung. Laksamana, apakah ada mesin ketik? Baik, mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah karena telah mempermudah kita untuk memproklamasikan bangsa kita ini. Oh iya, apakah sudah ada rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Ya ampun, Bapak lupa, bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikannya? Baiklah, akan Ibu kerjakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. This
Trimurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Pindah, Frank. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan berita maha penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Saya, Insinyur Soekarno, akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dera, siap. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhirnya. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan dan bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air kita dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.